Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 751. Faktanya, semua orang pada dasarnya bisa menebak apa yang mereka lakukan. Dia pasti mengambil tindakan terhadap Kaisar Tang dan membunuhnya untuk membungkamnya. Membunuh ayahmu dengan tubuhmu sendiri memang merupakan tindakan pengkhianatan. Tang Ba yang sudah lama terdiam, akhirnya angkat bicara. Kalau dipikir-pikir, Tuhan juga adil. Dia ingin membunuh ayahnya, Kaisar Tang, tetapi putra yang dibesarkannya selama lebih dari 20 tahun berbalik dan ingin membunuhnya. Saya benar-benar menuruti kata-kata itu, dan saya tidak akan senang dengan balasan saya. Tang Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apakah pemimpin sekte lama sudah mati atau belum. Ketika Kaisar Tang menghilang, Tang Ba memberitahu orang-orang klan Yuntang bahwa Kaisar Tang tewas dalam pertempuran dengan orang lain di luar. Saya merahasiakannya selama lebih dari 20 tahun. Belum mati. Du Guanyin berteriak dari samping. Tang Feng hendak bertanya lagi, tetapi dia mendengar Tang Ba melanjutkan, jika ayah mengungkapkan masalah ini, posisi saya sebagai pemimpin sekte tidak hanya akan hancur, tetapi masalah Tang Qi juga akan terungkap. Jika kamu didorong sampai titik tertentu, otakmu pada akhirnya akan menjadi panas. Jadi aku dan penjaga gerbang diam-diam menyerang ayahku. Awalnya, saat kami berdua bergabung, kami bukan tandingan ayahku, karena ayahku adalah master tingkat menengah yang serius. Tetapi karena pertarungan sengit ayahku dengan tuan yang tidak dikenal, dia terluka parah dan kekuatannya tidak cukup. Dengan upaya gabungan kami, dia terluka parah lagi. Tetapi menghadapi ayah saya sendiri, sulit bagi saya untuk bergerak. Saat saya ragu-ragu, tiba-tiba ayah saya melarikan diri dan menculik putri saya. Saya sangat menyesal, tetapi yang terjadi sudah seperti ini, dan saya benar-benar tidak dapat menanggung bahaya yang menimpa putri saya, jadi saya membiarkan ayah saya menggendong putri saya dan meninggalkan Yuntangmen. Omong-omong, Tang Ba masih sedikit bersemangat. Jelas, kejadian ini berdampak besar pada dirinya. Alasan paling kritisnya adalah dia dan putrinya telah berpisah selama lebih dari 20 tahun. Chen Feng jelas merasakan emosi Jing Sui sedikit rumit saat itu. Yang paling penting adalah kelegaan karena mengetahui. Bagaimanapun juga, apapun yang terjadi, aku akhirnya mengetahui orang tuaku dan alasan kenapa aku menjadi yatim piatu. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Chen Feng saat ini adalah memegang tangan Jing Sui. Dia berkata kepada Jing Sui dengan suara lembut, semuanya telah berlalu, sekarang saya di sini. Jing Sui mengangguk, matanya hangat. Tetapi pada saat ini, Kaisar Tang tiba-tiba menjadi sangat bersemangat dan bahkan sedikit gila. Dia meraung ke arah Tang Ba, kamu pembohong besar. Ayahku jelas telah membantumu mewujudkan keinginanmu untuk menjadi pemimpin sekte. Kamu berjanji untuk membiarkan mereka menyingkirkan tuduhan pengkhianat dan menjadi murid sekte Yuntang yang normal. Tapi pada akhirnya, bagaimana kamu memperlakukan mereka? Kau mengikatnya ke kayu bakar dan membakarnya hidup-hidup. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Mereka dibakar hidup-hidup, tepat di depanku. Tang Huang hampir kehilangan kendali emosinya, memegangi kepalanya dengan tangannya yang roboh. Matanya menyeramkan dan air liur menetes dari sudut mulutnya, menatap Tang Ba seperti binatang jahat. Sepertinya dia ingin memakan Tang Ba hidup-hidup kapan saja. Tapi Tang Ba juga marah dan balas berteriak, kamu dan keluargamu semuanya gila dan seharusnya sudah lama mati. Gunakan otak babimu dan pikirkanlah. Jika aku benar-benar tidak ingin menepati janjiku, aku tidak akan menunggu sampai 8 tahun sebelum aku membunuhnya. Mengerti? Juga, jika aku benar-benar melakukan kesalahan, apakah kakekmu, penjaga gerbang, bersedia disiksa? Memang ada cerita tersembunyi lain di balik apa yang terjadi saat itu. Du Guanyin dan Tang Feng sama-sama menyaksikan kejadian ini. Du Guanyin tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Kaisar Tang, saya tidak bisa menyalahkan Master Sekte atas masalah Tang Qi. Master Sekte telah mengizinkan Yuyan dan Tang Qi untuk tinggal di klan Yuntang, dan semua orang telah menerimanya. Tapi Tang Qi ini, 15 tahun yang lalu, diam-diam turun gunung tanpa mematuhi aturan sekte, dan mengajari orang luar berbagai senjata tersembunyi dari Sekte Yuntang. Selain itu, karena dia, tim yang terdiri dari 20 orang meninggal secara tak terduga. Setelah apa yang terjadi, Tang Qi tidak menunjukkan penyesalan apapun dan bahkan membunuh beberapa murid dalam untuk menyembunyikan kejahatannya. Dengan semua ini, bukankah kita harus membunuhnya? Tang Feng mendengus dingin dan berkata,
salah satu orang yang dibunuh oleh Tang Qi adalah keponakanku. Aku selalu mengingat hal ini dan tidak berpikir ada yang salah dengan apa yang dilakukan pemimpin sekte itu. Tiba-tiba, Tang Qi saat itu menjadi sasaran kritik publik. Mata Tang Huang memerah, dan melalui kacamata tebal, dia bisa merasakan kemarahan di matanya. Penjaga gerbang juga menghela nafas dengan menyalahkan diri sendiri, ini semua salahku. Pengajaranku yang tidak kompeten membuat Tang Qi membuat kesalahan besar. Ini juga salahku jika Tang Qi bertindak tidak bermoral di klan Yuntang karena dia mengetahui rahasia tuannya. Lagi pula, dia menggali kuburannya sendiri. Saya juga bertanggung jawab atas masalah Tang Qi, jadi saya tidak mengeluh tentang hukuman ini. Kaisar Tang, saya telah membujuk Anda selama ini, tetapi Anda tidak mendengarkan dan Anda menjadi gila. Biarkan masalah Tang Qi berlalu, jangan gigih. Tang Huang masih bisa mentolerir kata-kata Poison Guanyin dan Tang Feng. Namun bahkan kakeknya sendiri pun menyalahkan ayahnya. Ini membuatnya sangat tidak bisa ditoleransi. Dia mengangkat kepalanya dan tertawa karena kesedihan, perubahan hidup, dan kesakitan. Tiba-tiba, dengan tawa dan niat membunuh, dia berteriak dengan marah kepada penjaga gerbang, saya selalu menyarankan Anda untuk bekerja sama dengan saya. Jika Anda, penjaga gerbang, bekerja sama dengan saya, apakah Tang Ba masih hidup hari ini? Kamu sangat kejam, bahkan jika kamu tidak membantuku, kamu sebenarnya menjaga Tang Ba di setiap langkah ketika dia diracuni. Ini sungguh tak tertahankan. Saya tidak peduli jika Anda tidak membalaskan dendam putra Anda, tetapi bagi saya, Kaisar Tang, kebencian antar orang tua tidak dapat didamaikan. Aku hanya ingin menghancurkan sekte Yuntang, dan tidak meninggalkan satupun dari mereka yang menyusahkan ayah dan ibuku saat itu. Haha, generasi ketiga klan Yuntang akhirnya melanggar batasan aturan klan Yuntang dan memanjakan diri di kota. Adapun 3 guru besar, 3 guru aula besar, 6 tetua agung, 3 tetua nominal besar, dan 1 guru kuat, hanya Anda yang tersisa. Sayang sekali para idiot di Dark Abyss itu dibunuh oleh Chen Feng. Kalau tidak, aku akan membalas dendam dan sekte Yuntang akan berdarah seperti sungai. Karena tidak bisa diandalkan, maka aku akan melakukannya sendiri. Saat dia berbicara, mata Tang Huang tiba-tiba menjadi tajam, tangan kanannya berubah menjadi cakar, dan dia meraih leher Tang Ba. Pada saat ini, energi beracun Tang Ba baru saja hilang, tetapi tubuhnya belum pulih sama sekali. Agak sulit untuk berdiri dan berjalan, apalagi berkelahi dengan orang. Namun, Kaisar Tang memiliki kekuatan tempur seorang Grandmaster Junior, tiba-tiba dia melancarkan serangan, dan situasinya sangat tidak menguntungkan bagi Tang Ba. Tuan, hati-hati. Saudaraku, hati-hati. Du Guanyin dan Tang Feng bereaksi dengan cepat. Adapun Tang Feng, yang belum sembuh dari racunnya sendiri, dia akan menyelamatkannya ketika dia hampir muntah darah. Du Guanyin sangat cepat, dan sosok hitamnya bergegas menuju Kaisar Tang. Tapi dia baru saja jauh dari Tang Ba, dan sepertinya sudah terlambat. Pada saat kritis ini, sosok Chen Feng seperti pesona, mencubit bahu Tang Ba dan melemparkan Tang Ba tepat ke belakang. Kemudian dia mengepalkan tangan kirinya dan memukul mundur Tang Huang dengan satu pukulan. Wah, saudaraku, aku sudah menunggu saat ini, tapi aku sudah menunggu lama sekali. Bahkan jika aku memotongmu hidup-hidup hari ini, kurasa orang-orang dari sekte Yuntang tidak hanya tidak akan menyalahkanku, tapi juga berterima kasih padaku. Bab 752. Chen Feng, kamu terlalu banyak menindas orang lain. Tang Huang sangat marah ketika Chen Feng merusak perbuatan baiknya. Cara dia mengertakkan gigi telah lama kehilangan temperamen lembutnya yang biasa. Anak laki-laki itu, Tang Hao, memiliki pandangan ke depan saat itu. Sebelum dia meninggal, dia berkata, percikan api apa yang akan terjadi jika aku bertabrakan denganmu? Adapun percikannya, tidak banyak. Aku bisa mengirimmu ke neraka. Kamu dan Tang Hao, 2 orang mati, bisa berdiskusi satu sama lain apa yang akan terjadi jika kamu menyinggung perasaanku. Chen Feng mencibir dan mengejek, bersiap untuk bertarung. Anda tahu, dia menahan napas, dan dia sangat marah hingga dia ingin memukuli Kaisar Tang sampai mati. Saat dia hendak mengambil tindakan, dia melihat Tang Huang menarik sesuatu dari pelukannya. Chen Feng segera mengerutkan kening, menarik niat membunuhnya, dan menatap Kaisar Tang dengan marah. Kenapa kamu tidak bergerak? Yang dipegang Kaisar Tang di tangannya adalah sebuah drum kecil. Dia berkata kepada Chen Feng dengan bangga, Chen Feng, Bai Mi Yisu, apakah kamu lupa? Sebelum kamu melompat ke dalam jurang, Nona Jingsui diracuni oleh Gu Guanyin, dan drum kecil di tanganku,
adalah kunci untuk mengendalikan serangga Gu. Jika kamu berani bertindak gegabah lagi, aku akan menabus snare drum dan membuat Nona Jingsui mati kesakitan. Du Guanyin tampak malu dan mengutuk, Kaisar Tang, jangan gunakan kemampuanku untuk membunuh orang. Siapa kamu begitu bodoh memberiku drum setelah ditipu oleh beberapa kata? Aneh, dan aku merasa agak tidak nyaman. Aku tidak menyangka drum ini akan menjadi kunci untuk membalikkan kekalahanku. Kata Tang Huang dengan sebuah senyuman. Dia yakin selama drum ini masih ada, Chen Feng tidak akan pernah berani main-main. Dari lompat tebing hari itu, kita bisa melihat perasaan Chen Feng terhadap Jingsui. Apa yang kamu inginkan? Chen Feng akhirnya bertanya. Meski wajahnya serius, hatinya dipenuhi senyuman mengejek. Di bawah jurang bumi, serangga Gu terbunuh secara kebetulan dan diusir dari tubuh Jingsui. Orang ini masih mengancamku dengan ini, sungguh konyol. Dalam hal ini, mari bertindak bersama dan lihat siapa yang malu pada akhirnya. Tang Huang mengangkat bibirnya sedikit dan berkata sambil tersenyum, kamu sekarang yang terkuat di sini. Kamu telah membunuh Tang Ba, Du Guanyin dan Tang Feng. Setelah membunuh semua orang, saya bersedia menghancurkan Xiao Gu sehingga Nona Jingsui tidak lagi mengkhawatirkan apapun. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir membenci Tang Huang karena kehinaan dan kekejamannya. Du Guanyin bahkan memarahi, kamu binatang kecil, kembalilah padaku sekarang, kalau tidak aku akan membuatmu sengsara. Kaisar Tang tidak repot-repot memperhatikan Du Guanyin, tetapi menatap Chen Feng dan berkata, lakukan dengan cepat, atau saya akan menabus snare drum jika Anda tidak melakukannya, dan wanita Anda pasti akan mati kesakitan. Chen Feng berpura-pura malu dan mengarahkan pandangannya ke Du Guanyin. Du Guanyin tidak bisa menahan hatinya bergetar, dan bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Chen Feng berpura-pura tidak bersalah dan berkata tanpa daya, Anda mendengar apa yang dikatakan Kaisar Tang, tetapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Guru paranormal, jangan salahkan saya setelah Anda mati. Jika Anda ingin disalahkan, salahkan Kaisar Tang. Aku terpaksa tak berdaya. Anda. Wajah Du Guanyin pucat dan giginya gatal karena marah. Tanpa diduga, Chen Feng benar-benar berkompromi dengan Kaisar Tang dan memilihnya sebagai target pertamanya. Du Guanyin tampak ketakutan dan marah, yang membuat Chen Feng tertawa. Ketika dia pergi ke Gunung Keiyun, wanita tua beracun ini berkali-kali menempatkannya dalam bahaya. Terutama Cacing Gu, yang hampir membunuhnya dan Jingsui. Kita harus mengambil kesempatan ini untuk menggoda gadis tua beracun ini. Dia berpura-pura melangkah maju, memancarkan sedikit niat membunuh. Kekuatan yang kuat membuat Du Guanyin tanpa sadar mundur beberapa langkah. Melihat keberhasilannya, Tang Huang yang memegang snare drum sekali lagi menunjukkan ekspresi bangga. Bisa dibilang selama Anda memegang snare drum ini, kemenangan atau kekalahan tidak bisa ditentukan. Pada saat ini, penjaga gerbang, yang sedang berlutut di tanah, tiba-tiba berteriak kesakitan, Kaisar Tang, apakah kamu masih ingin melawan sampai sekarang? Dengarkan nasihat kakek, letakkan snare drum, menyerah dan mengaku bersalah. Wajah Tang Huang tiba-tiba menjadi gelap, dan dia berkata dengan nada dingin, aku sudah berkata, kamu tidak peduli dengan putramu, tapi aku peduli dengan ayahku. Saya baru berusia 8 tahun itu. Saya menyaksikan ayah dan ibu saya dibakar menjadi abu. Siapa yang bisa memahami perasaan itu? Saya hanya ingin balas dendam, saya ingin menghancurkan Yuntangmen. Pada akhirnya, itu berubah menjadi suara gemuruh. Segera, dia mengangkat snare drum dan berteriak kepada Chen Feng, lakukan dengan cepat, kesabaran saya terbatas. Bagus. Chen Feng mengangguk setuju dan bergegas maju. Dia hendak menyerang Poison Guanyin, tapi dia mengelak dan menyerang balik Tang Huang. Tangan kanannya kasar, dan dia memukul tombak jari Raja Neraka dengan sikap yang galak dan mendominasi, membunuh hati Tang Huang. Niat membunuh yang ganas dan momentum serangan yang liar dari Chen Feng mengejutkan Kaisar Tang. Kalau begitu biarkan istrimu mati dulu. Marah dalam hatinya, ia memilih mati bersama dan menggoyangkan stik drumnya dengan cepat. Drum ditabuh dan ruangan bergema. Semua orang memandang Jingsui dengan cemas. Namun anehnya, Jingsui berdiri dengan tenang, anggun dan tidak bereaksi ketika mendengar genderang. Bagaimana mungkin? Kaisar Tang tercengang dan tertegun sejenak. Meski waktunya singkat, membunuh satu orang sudah cukup bagi Chen Feng. Jari telunjuk tangan kanannya langsung menembus jantung Kaisar Tang. Saya tidak bisa berdamai. Pada saat hidup dan mati ini, Kaisar Tang tidak tahu metode ajaib apa yang dia gunakan, yang membuat tubuhnya langsung lemah. Hanya dalam sekejap,
area vitalnya terguncang dari ujung jari Chen Crazy. Sebuah jari menusuknya ke arah yang salah, tapi tidak menariknya kembali. Chen Feng masih mengarahkan jarinya ke bawah dan menusukkannya ke jantung. Engah. Tang Huang menahan rasa sakit dan berbalik, menjaga jarak aman. Kemudian, dia menunduk dan melihat titik merah tua di kemeja kotak-kotak putihnya. Jaraknya sekitar 5 cm dari jantung. 5 cm inilah yang menyelamatkan hidupnya. Oke, Chen Feng, kamu benar-benar mengejutkanku. Bahkan trik ini sudah kamu pecahkan sebelumnya, tapi aku tidak mengerti. Cacing Gu milik Du Guanyin adalah cacing Dewa Gu yang berusia seabad. Bagaimana Jing Sui bisa aman dan sehat? Kaisar Tang tidak mau menyerah, dan bahkan ketika dia dikalahkan, dia masih ingin mencari tahu. Chen Feng terkekeh dan berkata, ini adalah rahasia yang relatif pribadi. Saya tidak bisa memberitahu Anda. Sebaiknya Anda melanjutkan perjalanan dengan penyesalan. Rumput nyanyian dewa tidak bisa membicarakannya, apalagi apa yang terjadi pada Jing Sui. Itu sungguh tak terkatakan. Du Guanyin sangat marah dan memarahi Chen Feng berkali-kali di dalam hatinya. Bajingan ini jelas tahu bahwa cacing Gu tidak berpengaruh pada Jing Sui, tapi dia tetap berpura-pura membunuhnya. Benar-benar keji. Tang Ba, yang didukung oleh Tang Jing, memandang Tang Huang yang terluka dan memikirkan hubungan ayah anak selama 23 tahun terakhir. Meskipun sebagian besar palsu, ada juga banyak momen yang mengharukan. Hatinya melembut dan dia berkata, Kaisar Tang, berhenti. Selama kamu berhenti, aku akan mengampuni hidupmu dan mengurungmu di gunung selamanya. Menghadapi kelembutan Tang Ba yang tiba-tiba, Tang Huang mengangkat kepalanya dan tertawa. Tawa itu penuh ejekan. Dia tertawa dan mendengus dengan nada menghina, Tang Ba, berhentilah bersikap munafik. Biar ku beritahu, aku belum kalah. Selama Chen Feng mati, siapa di antara kamu yang akan menjadi lawanku? Chen gila, apakah kamu berani melawanku? Melihat ekspresi percaya diri Tang Huang, Chen Feng hampir tertawa. Dia berkata dengan nada meremehkan, Kaisar Tang, apakah kamu sudah gila? Mengapa kamu memukuliku? Tetapi karena kamu memilih untuk mati di tanganku, dan kebetulan aku memiliki keinginan untuk membunuhmu, maka aku akan mengabulkan permintaan Anda. Saat dia berbicara, dia mengepalkan tangan kanannya dan menyerang Kaisar Tang dengan cara yang sangat mendominasi. Bab 753. Meskipun keduanya berada di ranah master, dengan kekuatan Chen Feng, dia sepenuhnya berada di level yang sama dan tidak terkalahkan. Dia bertarung sengit dengan Tang Huang dan dengan cepat menekan lawannya. Du Guanyin hendak membantu Chen Feng, tapi Tang Ba menghentikannya dengan tangannya. Tang Ba berkata, ini adalah duel antara mereka berdua, biarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Dia tahu bahwa Chen Feng dan Tang Huang sama-sama orang kuat. Karena memilih duel 1 lawan 1, Anda pasti tidak ingin ada yang ikut campur. Tang Jing sedikit khawatir, karena sejak dia masih kecil, dia telah melihat kakaknya menentang takdir dan mengubah hidupnya berkali-kali untuk membalikkan keadaan. Saya hanya khawatir kali ini, akan ada kartu truf yang tersisa di akhir. Dibandingkan dia, Jing Sui jauh lebih tenang. Alasan mengapa dia begitu tenang didasarkan pada kepercayaannya yang tak terbatas pada Chen Feng. Di matanya, dia pada dasarnya menganggap Chen Feng sebagai pria yang tak terkalahkan. Racun di tubuh Tang Feng belum dihilangkan, dan dia berkata kepada Satianxia dengan sedikit kesal, Satianxia, cepat dapatkan penawar dari bubuk Ruanxin. Satianxia terlihat acuh tak acuh, tapi dia tetap mengeluarkan penawarnya. Bagaimanapun, dia masih merupakan tetua nominal dari Sekte Yuntang. Juga, Chen Feng tampaknya telah berdamai dengan klan Yuntang sekarang. Maka dia tidak perlu lagi khawatir harus memihak mana. Setelah meminum penawarnya, ekspresi Tang Feng perlahan pulih. Dia menyaksikan pertempuran antara Chen Feng dan Tang Huang, dan bertanya kepada Tang Ba, Master Sekte, Tang Huang selalu lemah sejak dia masih kecil. Kami tidak tahu keterampilan tersembunyinya. Dari siapa dia belajar kungfu di tahun-tahun ini? Apakah kamu sudah mencapai tingkat master? Pertanyaan ini pun menimbulkan keraguan banyak orang. Pada dasarnya, di mata semua orang di klan Yuntang, Kaisar Tang hanyalah seorang sarjana lemah berkacamata. Apa konsep guru? Itu adalah ketinggian yang tidak dapat dicapai oleh banyak pejuang kuat seumur hidup mereka. Grandmaster berusia 23 tahun ini adalah seorang jenius di seluruh dunia. Namun sungguh luar biasa bahwa karakter seperti itu bersembunyi di Sekte Yuntang dan belum ditemukan sama sekali. Tang Ba menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak tahu.
Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri hari ini, saya tidak akan bisa membayangkan bahwa anak ini begitu kuat. Bahkan Tang Ba tidak mengetahuinya, jadi sepertinya kekuatan Grandmaster Tang Huang juga merupakan sebuah misteri. Pada saat ini, penjaga gerbang yang masih berlutut di tanah berkata, seharusnya itu adalah Master Sekte lama Kaisar Tang. Chen Feng dan Nona Jingsui merawat Master Sekte tersebut dengan racun beberapa hari yang lalu. Setelah saya pergi, saya bertemu dengan seorang familiar orang di Sekte Yuntang. Itu adalah pemimpin Sekte lama, Kaisar Tang. Aku bertarung dengannya, tapi tidak ada hasil. Dialah yang memberitahuku bahwa dia diam-diam telah mengajar Kaisar Tang selama bertahun-tahun, dan dia bisa dianggap sebagai guru Kaisar Tang. Setelah mendengar ini, semua orang tiba-tiba tercengang. Tang Ba menghela nafas dan berkata, ayah benar-benar berusaha sekuat tenaga melatih Kaisar Tang untuk membunuhku. Meskipun dia hampir berhasil, dia juga hampir menghancurkan klan Yuntang. Saat beberapa orang sedang mengobrol, Chen Feng menyerang dengan telapak tangan dan menjatuhkan Kaisar Tang. Tang Huang jatuh ke tanah dengan keras, tetapi tidak menyerah dan lari. Sambil melarikan diri, dia berkata, Chen gila, pergilah keluar jika kamu berani. Tidak apa-apa. Chen Feng mengikutinya tanpa tergesa-gesa. Jika bukan karena gerakan aneh Tang Huang, orang ini pasti sudah lama mati. Sekarang dia tidak selalu bisa menangkap titik vital lawan dan tidak bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Sepertinya selanjutnya aku harus menggunakan pisau putih. Kematian yang mengerikan dari pedang putih itu pasti akan membunuh Kaisar Tang hidup-hidup. Dalam sekejap, tangan kanannya bergetar, dan pedang putih sudah ada di tangannya. Tang Huang dan Chen Feng turun ke bawah, dan semua orang mengikuti mereka. Hanya penjaga gerbang yang tersisa, masih berlutut di sana tanpa bangun. Tang Ba berhenti dan kembali menatap penjaga gerbang. Sambil menghela nafas, dia akhirnya pergi. Tang Huang melompat beberapa kali dan mendarat di rumput di pintu masuk paviliun Yuntang. Ada banyak murid batin di dekatnya, yang baru saja membersihkan medan perang. Bau darah memenuhi udara, dan di bawah langit yang gelap, angin dingin bertiup kencang. Kaisar Tang tidak lagi melarikan diri, tetapi berbalik dan menunggu kedatangan Chen Feng. Chen Feng datang perlahan, menyipitkan matanya dan berkata, benar, Anda tidak melarikan diri, Anda lebih kuat dari yang saya kira. Semua dendam bisa diselesaikan dalam pertempuran ini. Kalau dipikir-pikir dengan hati-hati, semua krisis yang dibawa oleh Sekte Yuntang kepadanya sebenarnya disebabkan oleh Kaisar Tang. Yang paling tidak dia tahan adalah pria ini tahu bahwa wanitanya adalah saingannya, dan untuk menghabiskan kekuatan tempur tingkat tinggi Sekte Yuntang, dia tidak ragu mengirim orang untuk menangkap Ruan Qingqiu. Tidak hanya itu, racun dingin 7 hari Zhang Xinyan juga tidak dapat dipisahkan dari orang ini. Satu demi satu, hal-hal ini akhirnya berakhir hari ini. Tang Huang melepas kacamatanya dan membuangnya ke samping. Ia bahkan melepas kemeja kotak-kotak di bagian atas tubuhnya. Meski cahayanya kabur, namun tetap terlihat jelas bahwa pria ini sebenarnya adalah pria tampan dan ganteng setelah melepas penyamaran otakunya. Mata Kaisar Tang tajam dan dia berkata sambil tersenyum, senang sekali bisa bertarung dengan orang sepertimu. Suasana duel sangat kuat, dan Tang Ba serta yang lainnya juga meninggalkan paviliun Yuntang dan berkumpul di kejauhan. Murid dalam di kejauhan tidak tahu kenapa, tapi setelah melihat kebangkitan Tang Ba, mereka semua merasa bersemangat. Berhenti bicara omong kosong dan pergilah ke neraka. Saat ini, Chen Feng terlalu malas untuk berbicara. Sosok itu berada di malam yang gelap, seperti burung hantu malam, seram dan tidak terlihat. Saya melihat sosok-sosok bergerak begitu cepat sehingga mata saya tidak bisa mengikutinya. Sukar dipahami. Langkah ini paling baik untuk membunuh orang secara tiba-tiba. Chen Feng mengayunkan pedang putih di tangan kanannya dan menggorok leher Kaisar Tang. Saat Tang Huang hendak melancarkan jurus untuk menghindari titik vital, tiba-tiba pedang putih di tangan kanan Chen Feng menghilang. Tiba-tiba muncul di tangan kirinya. Kaisar Tang terkejut, perubahan ini begitu mendadak sehingga dia tidak bisa menahannya. Di tengah keheranan, reaksinya akhirnya agak lambat. Saat dia hendak menghindar, pedang putih yang berputar itu sudah terangkat. Suara, bah! Separuh lengan kanan Tang Huang terpotong langsung oleh pedang putih itu. Darah disemprotkan, sangat berdarah. Sebelum Kaisar Tang bisa meratap, tangan kanan Chen Feng sudah mengepal. Pukulan berat langsung menghempaskan Tang Huang yang terluka. Seluruh penonton tercengang. Chen Feng melukai Kaisar Tang tingkat Grandmaster hanya dengan satu gerakan. Kekuatan seperti itu sungguh luar biasa. Tuan, jika kamu sembuh, bisakah kamu mengalahkan Chen Feng?
Du Guanyin bertanya pada Tang Ba. Bagaimanapun, Tang Ba dalam kondisi puncaknya memiliki kekuatan seorang Grandmaster tingkat menengah. Dibandingkan dengan Chen Feng, levelnya masih lebih tinggi. Tang Ba tampak serius dan berkata dengan suara yang dalam, jika Chen Feng seperti ini, maka aku akan setara dengannya, tapi aku tidak tahu apakah ini batas orang ini. Di lokasi pertempuran, Chen Feng berjalan perlahan menuju Kaisar Tang dengan sikap pemenang. Pada titik ini, Kaisar Tang tidak menyerah, dia menutupi tangan kirinya yang patah dan berdiri. Oke, Chen gila, kamu benar-benar terlalu kuat, tapi meski begitu, aku masih bisa menemukan cara untuk membunuhmu bersama. Kaisar Tang tersentak dan berkata, kamu tahu bahwa klan Yuntang memiliki 3 senjata hebat, 2 di antaranya mati di tanganmu. Penasaran, siapa senjata terakhir? Senjata tersembunyi paling kuat dari klan Yuntang. Apa itu lagi? Chen Feng berhenti dan sedikit terkejut. Dia berkata sambil sedikit mencibir, orang yang kamu bicarakan tidak mungkin kamu, kan? Bab 754. Ups, ayah sepertinya telah menyerahkan 3 senjata tersembunyi yang paling menakutkan, senjata pembunuh Buddha, kepada Kaisar Tang. Setelah mendengar apa yang dikatakan Kaisar Tang, ekspresi Tang Ba tiba-tiba menjadi serius. Di Sekte Yuntang, ada 3 ahli senjata hebat, yang masing-masing mengendalikan 3 senjata tersembunyi menakutkan yang diturunkan dari generasi ke generasi oleh Sekte Yuntang. Di antara 3 senjata tersembunyi yang menakutkan, yang paling kuat adalah penghancur Buddha. Dewa bisa membunuh dewa jika mereka datang, dan Buddha juga bisa dihancurkan jika mereka menghalangi. Senjata pemusnah Buddha disebut juga senjata tersembunyi. Di Sekte Yuntang, tidak ada yang tahu siapa senjata sebenarnya kecuali Master Sekte, medium spiritual, dan penjaga gerbang. Faktanya, orang yang menghancurkan Buddha adalah pemimpin sekte di setiap generasi. Saat itu, sebelum Kaisar Tang ayah Tang Ba sempat menyerahkan kehancuran Buddha kepada Tang Ba, dia terluka parah oleh Tang Ba dan penjaga gerbang, dan melarikan diri dari gerbang Yuntang dengan Jing Sui di pelukannya. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi kesempatan untuk mewariskan warisan penghancuran Buddha. Saya pikir warisannya telah rusak, tetapi Tang Ba benar-benar tidak menyangka bahwa ayahnya akan benar-benar mewariskan penghancuran Buddha kepada Kaisar Tang. Jika Kaisar Tang memiliki kekuatan untuk menghancurkan Buddha, tidak peduli seberapa kuat Chen Feng, dia akan tetap berada dalam bahaya. Du Guanyin juga terkejut dan bergumam, jika ini benar-benar terjadi, itu akan sangat buruk. Emosi Tang Jing dan Jing Sui juga dibuat tegang oleh kata-kata Du Guanyin. Terutama Jing Sui, ada firasat buruk yang samar-samar. Mata Du Guanyin berayun dari satu sisi ke sisi lain, dan dia merasa tidak nyaman. Dia hanya mengingatkan Chen Feng dengan keras, Chen Feng, Kaisar Tang adalah senjata terakhir. Senjata tersembunyi yang dia pegang untuk menghancurkan Buddha sudah cukup untuk menembus energi perlindungan. Senjata tersembunyi itu diliputi racun paling aneh di dunia, emas yang menyala-nyala. Begitu kamu terluka, bahkan para dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Hal yang menakutkan tentang menghancurkan Buddha terletak pada 2 hal, yang pertama adalah kemampuan penetrasi yang mengerikan, yang bahkan tidak dapat ditolak oleh perlindungan energi Sang Grandmaster. Yang kedua adalah racun emas api surgawi yang dikenal sebagai racun terbaik di dunia, yang terkena akan mati, dan yang digosok akan mati. Chen Feng, yang awalnya masih percaya diri, tiba-tiba berhenti bersikap tidak disiplin. Jika benar seperti yang dikatakan Du Guanyin, itu akan sangat rumit. Dia telah memikirkan siapa harta karun terakhir. Karena dia telah melihat kekuatan Buddha Lotus menyebarkan bunga, dia memperingatkannya untuk berhati-hati tentang masalah ini, tetapi dia benar-benar tidak menyangka bahwa penguasa harta karun terakhir ternyata adalah Kaisar Tang. Karena dia adalah senjata yang disegani, dia pasti memiliki senjata tersembunyi di sisinya. Tapi anehnya, belum lagi setelah Tang Huang melepas bajunya, dia tidak menemukan senjata tersembunyi sama sekali. Bahkan saat pertarungan tadi, aku mengamatinya dengan kemampuanku untuk melihat menembus lapisan pakaian, selain pisau pendek, orang ini tidak membawa senjata tersembunyi sama sekali. Sial, di mana orang ini menyembunyikan senjata tersembunyinya? Yang disebut 3 senjata tersembunyi itu benar-benar lebih aneh dari yang terakhir, dan semuanya tidak terlihat. Setetes darah Tang Yu menyembunyikan bunga teratai Buddha, yang sudah mengejutkannya. Jadi kali ini Tang Huang, di mana dia menyembunyikan senjata tersembunyinya? Apakah ada di pisau pendek itu? Tidak, pisau pendek itu hanya sedikit lebih besar dari pisau bedah, tidak bisa menyembunyikan senjata tersembunyi sama sekali, dan tidak akan pernah ada di dalamnya. Kali ini, Chen Feng kembali bingung.
Chen Feng, terimalah nasibmu dan mati. Tangan kanannya terluka, Tang Huang memegang pisau pendek di tangan kirinya, wajahnya garang dan hampir gila. Dia meraung, memadatkan seluruh kekuatannya, seperti harimau pendendam yang terluka, menyerbu ke arah Chen Feng dengan momentum yang besar. Melihat serangan Kaisar Tang, Chen Feng memegang pedang putih di tangannya, berkonsentrasi padanya dan menegangkan sarafnya. Dalam keadaan seperti itu, selama Kaisar Tang melakukan gerakan sekecil apapun, dia pasti dapat bereaksi dengan segera. Dia tidak percaya senjata tersembunyi apapun bisa melukainya sekarang. Dia maju ke depan untuk menemui Kaisar Tang. Namun saat ini, Du Guanyin berteriak dari kejauhan, "Chen gila, jaga jarak darinya, gunakan senjata tersembunyi untuk menghancurkan Buddha dan sembunyikan di tubuhnya." Menyembunyikan tentara di dalam tubuhnya. Chen Feng tiba-tiba menyadari. Tapi dia marah. Karena Guanyin beracun ini menawarkan bantuan, kenapa dia hanya berbicara banyak omong kosong dan hanya mengatakan informasi paling penting ini sekarang? Dia bersandar, menghentikan langkahnya, dan bersiap untuk mundur. Tetapi saat ini, Kaisar Tang telah menyerang, dan jarak antara keduanya hanya 1 atau 2 meter. Cukup, jarak ini sudah cukup. Tang Huang berkata dengan percaya diri sambil tersenyum. Melihat kesombongan di wajahmu, aku tidak percaya lagi. Aku ingin melihat betapa kuatnya omong kosongmu untuk menghancurkan Buddha. Sikap arogan Tang Huang membuat Chen Feng sangat tidak senang. Dia menstabilkan tubuhnya dan menyerah untuk melarikan diri. Memegang pisau putih di tangannya, ditambah dengan penampilan burung hantu malamnya yang sangat lincah, dia tidak percaya bahwa senjata tersembunyi bisa mengenainya. Daripada bertahan dari jarak jauh, serang dan bunuh dengan satu pukulan. Saat dia hendak menyerang, dia melihat senyum Kaisar Tang semakin lebar dan auranya semakin kuat. Saya melihat otot perut di pinggang lawan berkontraksi, dan seluruh wajahnya berkerut karena keganasan. Minum. Tang Huang berteriak, dan 9 mata berdarah tiba-tiba muncul di perutnya yang awalnya rata. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Memanggil. Telinga Chen Feng bergerak sedikit, dan samar-samar dia mendengar suara tumpul dari senjata tersembunyi yang terbang keluar. Ditambah dengan 9 mata darah ini, itu seharusnya menjadi senjata tersembunyi yang terbang keluar dari perut Kaisar Tang. Yang aneh adalah dia tidak melihat apapun terbang keluar dari matanya. Bisakah senjata tersembunyi menjadi tidak terlihat? Yang mengejutkan, dia juga sedikit linglung. Tiba-tiba, lehernya terasa dingin dan dia merasakan aura yang sangat berbahaya. Brengsek. Meski masih belum terlihat dengan mata telanjang saat ini, Chen Feng merasa ada lebih dari 1 jarum panjang yang menuju ke arahnya. Senjata tersembunyi Kaisar Tang benar-benar tidak terlihat. Pada saat kritis, dia diam-diam sibuk mengumpulkan energi dan memadatkan perlindungan Qi. Perlindungan udara tingkat Grandmaster seperti lapisan udara yang mengalir, cukup untuk menahan senjata tersembunyi apapun. Tentu saja, perlindungan energi kondensasi saja tidak cukup. Karena apa yang dikatakan Poison Guanyin barusan, tampaknya Buddha penghancur Kaisar Tang bahkan dapat menembus penjaga Qi. Untuk amannya, dia menggerakkan tangan kanannya sedikit, bila bermata putih itu jatuh, dan rantai panjang itu mengalir keluar. Gerakan Dewa Delapan Dewa, Panlong. Dia melangkah keras dengan kedua kakinya, memutar tubuhnya di tempat, dan Chen Feng terbang keluar dari udara tipis. Rantai yang menggerakkan pedang putih itu juga berputar dengan cepat dalam sekejap. Dalam sekejap, badai mengerikan terbentuk. Dilihat dari kejauhan, Chen Feng yang membumbung ke langit tampak seperti naga putih yang berputar ke langit. Jingle bell. Sebuah suara yang jelas terdengar. Naga melingkari Chen Feng berlanjut, dan angin kencang menyapu, meniup rumput liar di tanah menjadi lingkaran besar. 2 detik kemudian, dia akhirnya mendarat dan mengendalikan mekanisme pedang putih itu dengan tangan kanannya. Bilah putihnya, yang masih berputar, tiba-tiba ditarik kembali ke dalam bilahnya. Hancurkan Sang Buddha. Itu saja. Meskipun dia mengatakannya dengan tenang, Chen Feng juga terkejut. Ini pertama kalinya dalam hidupku aku melihat senjata tersembunyi yang bisa tidak terlihat. Aku sungguh terkejut. Jika bukan karena pertahanan Panlong yang kuat, dia mungkin sudah jatuh ke tangan lawan. Dia menoleh dan melihat ke rumput, tetapi dia tidak menemukan senjata tersembunyi yang dia pantulkan. Setelah pertempuran selesai, pastikan untuk menemukan satu untuk melihat apa sebenarnya benda tak kasat mata ini. Tang Huang, yang gerakannya retak, tidak menunjukkan tanda-tanda frustrasi. Sebaliknya, dia terbang menuju Chen Feng. Chen Feng sangat bingung. Karena jurus pamungkasnya diblokir,
mengapa Kaisar Tang begitu agresif dan berani menyerbu masuk dengan sembrono. Namun melihat ekspresi Tang Huang, sepertinya itu bukanlah dorongan putus asa, melainkan tanda rasa percaya diri yang pantang menyerah. Bab 755. Tidak memahami situasinya, Chen Feng memfokuskan matanya sedikit, bersiap untuk membunuh dengan satu pukulan. Tidak peduli mengapa Kaisar Tang begitu percaya diri, selama dia bertekad untuk membunuh, dia pasti tidak akan membuat kesalahan. Saat dia hendak menyerang, Kaisar Tang akhirnya mengambil tindakan. Otot perut Tang Huang terlihat kembali menegang. Bahkan titik merah dengan 9 aturan hampir menyatu. Mungkinkah? Telinganya sedikit bergerak, dan Chen Feng tiba-tiba terbangun. Samar-samar aku bisa merasakan beberapa jarum panjang beterbangan dari segala arah. Betapa buruknya. Saat dia marah, dia melihat sekeliling, tapi tetap tidak bisa melihat bayangan senjata yang tersembunyi. Senjata tersembunyi yang tak kasat mata ini membuatnya gila. Tapi bagaimanapun juga, Chen Feng sudah lama berada di medan perang, jadi dia segera menenangkan diri dan menutup matanya. Dalam sekejap, seluruh dunia terdiam. Telinganya bergerak sedikit, menangkap perubahan kecil di lingkungan sekitarnya. Pada saat itu, senjata tersembunyi yang tak terlihat akhirnya muncul di kesadarannya. Ia mempunyai bentuk dan arah. Totalnya ada 9, terbang dari segala arah. Aneh sekali, bagaimana ini bisa terjadi? 9 jarum panjang ini sepenuhnya ditangkap oleh Chen Feng. Namun anehnya, jarum panjang tersebut tidak seluruhnya ditujukan padanya. Merasakan lintasan jarum panjang itu, dia tiba-tiba mengerti. Jarum panjang ini sebenarnya ditujukan ke Kaisar Tang. Hanya saja dia sangat dekat dengan Tang Huang, jadi dia memiliki ilusi bahwa dia sedang menuju ke arahnya. Secara logika, setelah jarum panjang itu diblokir dan mendarat untuk pertama kalinya, ia kehilangan kekuatannya dan tidak dapat lagi melukai siapapun. Lalu kenapa tiba-tiba terbang menuju Kaisar Tang? Memikirkan kontraksi perut Tang Huang, Chen Feng tiba-tiba mengerti. Itu pasti mekanisme senjata tersembunyi di tubuh Tang Huang, tidak hanya menggunakan kontraksi otot untuk meluncurkan senjata tersembunyi, tetapi juga menarik kembali senjata tersembunyi. Saat ini, operasi Tang Huang adalah mencabut jarum panjang. Dengan cara ini, dia tidak hanya dapat mencabut 9 jarum penghancur Buddha, tetapi dia juga dapat mengambil kesempatan untuk menemukan sudut yang bagus dan menggunakan proses mencabut jarum panjang tersebut untuk melancarkan serangan terhadapnya. Saya harus mengatakan, ini adalah langkah yang sangat cerdas. Namun, Chen Feng masih mengetahuinya. Selama Chen Feng dapat menentukan posisi dan lintasan jarum panjang, hampir tidak mungkin jarum panjang ini melukainya. Sudut mulutnya melengkung dan matanya tiba-tiba terbuka. Sambil mengayunkan pedangnya, seseorang muncul di belakangnya pada saat yang bersamaan. Sedikit mengernyit, dia mengayunkan pedang putihnya dengan sangat cepat, menghalangi keempat jarum panjang yang terbang dari sisi kiri dan kanan. Dia berbalik dan melihat sekeliling, hanya untuk melihat bahwa orang yang datang adalah penjaga gerbang. Puff! Penjaga gerbang menggunakan tubuhnya untuk memblokir 5 jarum panjang yang tersisa. Adegan yang tiba-tiba ini mengejutkan para penonton. Bahkan Chen Feng tidak bisa tidak terkejut. Namun, jarang sekali lelaki tua ini mengalami kebangkitan seperti itu, dia mungkin telah menebus sebagian dosanya untuk Kaisar Tang. Kenapa? Apakah kamu ingin membantu orang luar ini tetapi bukan aku? Ketika serangan itu gagal, Kaisar Tang menjadi gila dan putus asa, sambil meneriaki penjaga gerbang. Di akhir raungannya, dia masih berteriak dengan enggan, jika kamu membantuku atau bergabung denganku, aku pasti sudah berhasil sejak lama. Aku adalah cucumu. Nadanya penuh teguran kepada penjaga gerbang. Penjaga gerbang, yang terkena jarum panjang, berlutut di tanah dengan satu kaki. Racun Tianzijin adalah racun seketika, dan pada saat ini, racun tersebut mulai menyiksanya. Namun, dia menahan rasa sakit, berbalik dengan susah payah, dan berkata kepada Kaisar Tang di kejauhan, 1 langkah salah dan 1 langkah salah. Saya telah mencoba membuat Anda melepaskan kebencian selama bertahun-tahun, tetapi saya juga memanjakan Anda, yang telah menyebabkan Sekte Yuntang mengalami bencana akhir-akhir ini. Anakku, kamu masih sangat muda dan berbakat. Kamu seharusnya memiliki masa depan yang tidak terbatas. Sayang sekali kami, generasi sebelumnya, menghancurkanmu. Dengarkan nasihat kakek dan berbaliklah. Pada titik ini, ekspresi penjaga gerbang berubah dan darah mulai mengalir dari sudut mulutnya. Racun emas yang menyala-nyala itu sangat ganas. Terinfeksi racun ini, penjaga gerbang tidak memiliki kesempatan untuk hidup.
Tapi matanya dipenuhi keengganan, dan dia terus menatap Kaisar Tang. Saya hanya berharap dengan kematian saya sendiri, Kaisar Tang dapat bertobat dan berbalik. Kaisar Tang yang pendiam tiba-tiba tampak dingin. Dia menunjuk penjaga gerbang dengan sangat kesal dan mengutuk, "Kamu orang tua, kamu tidak layak menjadi kakekku. Aku tidak punya kakek sepertimu. Aku hanya ingin menghancurkan klan Yuntang, dan aku ingin semua bajingan ini menghancurkannya. Mati semua mati." Mendengar kata-kata tersebut, penjaga gerbang tampak putus asa, mengangkat kepalanya dan menyemburkan darah. Dengan keengganan dan penyesalan, dia jatuh ke tanah dan mati. Kata-kata Tang Huang seperti pukulan terakhir yang mematahkan punggungnya. Kata-kata itu lebih beracun daripada racun Tian Cijin, dan itu membuatnya mati total dengan mata terbuka. Tuan penjaga gerbang. Kematian penjaga gerbang membuat Du Guanyin dan Tang Feng sangat patah hati. Meskipun Kaisar Tang penuh kebencian, penjaga gerbang adalah orang paling setia di Sekte Yuntang selama bertahun-tahun. Sekarang dia meninggal dengan kebencian, yang sangat menyedihkan. Tang Ba meletakkan tangannya di belakang punggung, matanya masih teguh. Dia hanya menghela nafas dalam hatinya, ketika dia bekerja sama dengan penjaga gerbang untuk mengubah putranya, mungkin hasil hari ini sudah diputuskan. Takdir bereinkarnasi, pembalasan tidak menyenangkan. Chen Feng memandang penjaga gerbang yang mati itu tanpa ragu-ragu. Hanya saja itu tidak layak bagi penjaga gerbang. Orang seperti Tang Huang tidak layak jika penjaga gerbang mengorbankan dirinya sendiri. Kaisar Tang, kamu memang benar-benar binatang buas. Orang tua ini masih memiliki harapan terakhirnya untukmu sebelum dia meninggal, tetapi kamu menggunakan kata-kata kejammu untuk mengubah harapan terakhir orang tua itu menjadi keputusasaan. Aku akan mengirimmu ke kematian. Dalam perjalanan ke dunia bawah, minta maaf kepada penjaga gerbang. Agak kesal, Chen Feng berbalik dan berjalan menuju Kaisar Tang dengan tatapan sinis. Dia memancarkan aura pembunuh yang kuat, tertekan dalam kegelapan antara langit dan bumi. Tang Huang mengangkat kepalanya dan tertawa, histeris, hampir gila. Dia berteriak dengan marah dan enggan, "Jika orang tua sialan itu tidak memblokir setengah dari senjata tersembunyi untukmu sekarang, kamu akan menjadi orang mati sekarang, dan kamu masih berani berbicara omong kosong di sini." Chen Feng melirik dengan jijik dan berkata dengan sinis, "Terus terang, senjata tersembunyi yang bagus seperti itu benar-benar sia-sia di tanganmu. Apakah menurutmu aku tidak bisa memblokir senjata tersembunyimu jika penjaga gerbang tidak muncul sekarang? Kamu terlalu naif. Saya telah sepenuhnya menentukan lokasi dan arah semua jarum panjang Anda, dan saya tidak akan terkena sama sekali." Ini benar sekali, baginya, melawan 5 jarum panjang lainnya hanyalah 5 gesekan pedang putih dalam sekejap. Jadi kematian penjaga gerbang tidak ada gunanya sama sekali. Tidak ada gunanya melindunginya, dan tidak berpengaruh pada Kaisar Tang. Tapi bagaimanapun juga, titik awalnya akhirnya bagus. Kamu benar-benar pria yang penuh kebencian, kamu hanya tahu cara menyombongkan diri. 9 jarum panjang ini terbuat dari batu surga ilahi. Hampir tidak terlihat pada kecepatan tertentu. Bahkan saat ini gelap. Bisakah kamu memperkirakan posisi dan arah jarum panjang? Tang Huang sangat marah dan merasa telah dihina oleh Chen Feng. Chen Feng tiba-tiba menyadari bahwa batu suci yang disebutkan oleh Kaisar Tang seharusnya adalah batu suci yang tercatat dalam catatan bunuh diri Tang Yan. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.